Oke, ini dia sang pembaca pertama. Tepuk tangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Adi Jinta Muji dari MDMP Bahasa Indonesia Desain Jepang. Saya akan membacakan salah satu tulisan yang ada dalam kumpulan cerpen Negara Teauna oleh Ibu Mesra E. Peondo yang berjudul Kapal 7, The Seven Provinces. Pelabuhan Sabang 1933. Siapa nama? Martin. Lengkap. Martin Marseha Paraja, Indonesia. Kelahiran Fontaine, Kupang, Timor, NTT, Indonesia. Indonesia. Cukup? Belum. Mengapa selalu hal-hal sederhana itu yang ditanyakan setiap bertemu dengan Paraja telah mencurigai sesuatu yang tidak beres akan menimpa diri. Jadi kami ingin protes. Dia menatap lebih tajam langsung ke dalam bola mata Paraja. Katakan sesuatu. Aku ingin melihat nyali. Dia mencemooh Paraja. Ayahku batu karang yang tidak akan pecah sekalipun dihantam gelombang laut. Ibuku Bougainville yang selalu tersenyum pasti di atas batu-batu cadas dan batu-batu laut. Hidup mereka selalu bermandi matahari dan minyak mereka adalah asin air laut. Batu-batu karang ganas, hangus matahari bukanlah ranjau, tetapi kehidupan itu sendiri. Mereka bertemu saat bunga September merimbun merah menjelang Natal dan menikah saat lontar berbunga. Aku lahir dengan ASI yang melimpah dan makanan pertamaku adalah gula sawi, ikan laut dan kacang hijau mentah. Kami tidak pernah merampok atau sekedar mencungkil-cungkil tanah dan pusaka orang lain. Kami hidup dan mati dengan keringat kami. Berhenti! Cukup! Keterangan apa ini? Tidak penting. Penting. Raja melihatnya tertawa dan menyeringai sebelum pergi sambil menghentakkan kaki. Tunggu! Dia melihat hanya dengan ekor mata tanpa menoleh dan tanpa berbalik badan. Walau begitu, Paraja telah memandang mukanya lekat sekali, bergeming. Kedua sinar matanya yang menyala angkuh hampir ciut. Tidak percaya dengan apa yang diucapkan Paraja. Keberanian Paraja membuatnya terkejut. Di hadapan Paraja, lelaki Holland itu hampir tidak terlihat secuil pun kegagahan seorang perwira lain. Pantang bagi kami untuk mengemis. Kami makan dari keringat kami yang jatuh. Paraja berbicara tegas dan sejenak teriak. Dia menghentakkan tangan Paraja dan berupaya menjauhinya dengan geram. Sia-sia, Paraja semakin nekat. Oh, saya mengerti sekarang. Itukah yang kamu anggap penting? Perwira itu menghentikan langkahnya, seakan berusaha mengembalikan kegagahannya. Kali ini dia berbicara dengan suara lantang dan jeda yang tinggi. Jangan menukar harga diri kami, perjuangan kami dengan pesta, champagne, dansa dan perempuan. Kali ini Paraja sampai pada keberanian terang-terangan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang dipekerjakan Belanda. Kamu bicara apa? Soal penurunan gaji? Kewajiban dan tugas anggota Marin bangsa Indonesia sama dengan Marin Belanda, namun gaji dan pangkat kami berbeda. Kami sering didiskriminasi dan diperlakukan dengan tidak adil. Sudah begitu, diturunkan lagi gaji kami. Ini kapal perang Belanda, The Seven Provinces. Paham kau? Tetapi kami adalah orang Indonesia, dan tanah dan alam ini adalah milik kami. Semua orang Indonesia dan Belanda tahu kalau ini kapal 7. Tapi bukan itu masalahnya. Kamu pasti sudah baca ini. Jangan coba
menantang kami. Rasakan apa yang telah terjadi seperti teman-temanmu di Madura jika mau mencoba memberontak. Perwira itu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, dilemparnya kepada para raja. Ingat perjuangan kalian, orang Indonesia yang menurut kalian nasional revolusioner, ternyata itu cuma mimpi. Perwira itu meludah. Ludahnya hampir saja memenuhi wajah para raja. Kita lihat nanti, katanya sebelum pergi. Ya, kita lihat nanti. Pak Raja memungut benda yang dilemparkan tadi. Ketika kakinya telah menginjak benda tersebut, sinar lautan, sebuah majalah. Majalah itu dengan terang benderang menyiarkan aksi mogok besar-besaran yang terjadi di kalangan Mari di Surabaya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pak Raja membesarkan matanya melotot memenuhi seluruh isi majalah. Seperti mimpi rasanya membaca semua pemberitaan tersebut. Rumandi, Gosal dan Henry mendekat. Mereka semua telah ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan di Madura. Lihat dan baca ini. Pak Raja berbicara setengah berbisik pada teman-teman. Mereka siapa? Rumandi mengambil sinar lautan dari tangan Pak Raja. Para pemogok dan pejuang keadilan, mereka semua orang Indonesia. Rumandi telah menjawab dan sinar lautan berpindah tangan pada Gosal. Mereka memberontak pada Belanda karena selama ini ditekan agar bersedia bekerja di kapal perang. Gosal membacakan lebih keras. Dan setelah itu, mereka diperlakukan seperti budak, dibedakan warna kulitnya, gaji mereka diturunkan. Keduanya serentak berbicara lantang. Seperti kita, kalian lupa. Mereka seperti kita. Mereka adalah kita. Mereka saudara kita. Semuanya orang Indonesia. Mereka adalah marin orang Indonesia yang berada dalam kapal Belanda. Di mana Kawilaran? Ajak dia kemari. Para raja menyadari tidak melihat Kawilaran. Ya, sudah lama sekali Kawilaran ingin memberontak dan mengajak kita untuk bersatu. Gosal menambah. Sebaiknya kita ke dalam Belanda. Rumandi bicara. Jangan, di sini saja. Kita tidak cukup punya banyak waktu lagi. Panggil Tumena dan Parinusi. Para raja masih terus mengikuti bukaan. Jangan di sini. Sebentar lagi mereka melewati tempat ini. Rumandi sedikit cemas. Mereka akan berpesta dan berdansa sampai pagi. Gosal membungkuk seakan sedang tidak berbicara kepada siapapun. Mereka mengundang kita. Rumandi berbisik. Bukan mengundang, tetapi mereka sengaja melakukan semuanya itu untuk kita. Para raja hampir berteriak. Dengar, semua ini merupakan taktik atau usaha komandan kapal untuk menenangkan kita. Mereka tahu kalau kita sudah tahu semuanya, dan ini ancaman bagi mereka. Mereka pura-pura baik pada kita justru di saat perjuangan kita telah mencapai ubun-ubun. Tinggal sesaat lagi api di ubun-ubun kita meledak. Pak Raja telah berbicara panjang dan begitu cepat hampir tanpa jeda. Pak Raja, Gosal, Rumandi menuju kamar Kawilaran. Setelah berbicara sebentar, Kawilaran terlihat bersinar matanya. Dibiarkannya ketiga temannya dalam kamar. Kawilaran pergi sebentar. Tidak lama, aku pasti kembali. Semuanya terkejut ketika Kawilaran tidak hanya membawa Tumena dan Parinusa, Siwarso dan Henry, namun juga seorang korporal masinis Belanda. Mau bosan? Mengapa kamu ikut kami, para marin Indonesia? Pasti kalian membutuhkan kepala kamar mesin. Mau bosan berusaha seperti bergelantung. Mari kita mulai. Para raja berbicara tegas. Kita sepakat pimpinan pemberontakan ini dipegang oleh para raja. Rumandi, Gosal, Kawilaran, Tumena, Suwarso, Henry, dan kita semuanya mau Gosal seakan memberikan titik pada persetujuan bulat rapat tersebut. Hasil keputusan rapat secara rinci adalah Kawilaran ditetapkan sebagai komandan kapal saat pemberontakan.
akan kita rebut. Kita harus berhasil, kata Pak Raja. Saya memilih Turmena dan Parinusa untuk membantu. Kalilarang menang. Setuju. Semua serentak bersuara. Mereka berdua sangat brilian soal navigasi. Pak Raja menegaskan, Pak Raja, tugasmu mempersiapkan senjata dan peluru. Siap, Komandan. Setuju. Dia ahli. Suara bulat juga terdengarkan ketika Pak Raja ditunjuk. Gosap bertugas menjaga keamanan dan memimpin pos-pos penjagaan. Setuju. Ya, saya harus diyakinkan untuk keamanan kelancaran tugas saya di kamar mesin. Gosap akan bicara tanpa diminta Komandan Kalilarang, seakan mengangkat dirinya sendiri. Setuju, setuju, setuju. Kapan pemberontakan dimulai? Gosap bertanya. Begitu tiba di pelabuhan Oleleo Aceh, pemberontakan dimulai. Karena dari Oleleo Aceh kita langsung menuju Surabaya untuk membebaskan kawan-kawan kita, orang Indonesia yang ditawan di kampung itu. Kita tetapkan saja tanggal dan jamnya, Pak Raja mengusulkan. Bukankah kita tidak membutuhkan waktu seminggu untuk tiba di pelabuhan Oleleo? 1 Februari tahun 1993 subuh. Bagaimana? Setuju? Kemungkinan berhasil kecil sekali, karena setiap tanggal awal pada pergantian bulan, para perwira menyiapkan segala sesuatu untuk tugas-tugas berikutnya. Hampir tidak mungkin kami memiliki waktu yang tepat. Oh ya, kapan komandan kita mengadakan pesta dansa di Aceh Club? Pak Raja bertanya. Seingat saya 3 Februari. Pesta itu hari Sabtu, tanggal 3 itu hari Jumat. Benar, hari Sabtu, bukan Jumat. 4 Februari. Bukan hanya komandan, tetapi seluruh staf diundang menghadiri pesta dansa tersebut. Ya, kami juga diundang. Nah, itulah waktu yang tepat untuk kita mengambil alih kemudi. Pemberontakan ini tidak boleh gagal. Kalau perlu kita korbankan jiwa raga kita demi kepentingan keadilan dan kebenaran yang kita perjuangkan. Pak Raja berbicara. Saya setuju. Sabtu 4 Februari 1933 pukul 10 malam kita melakukan pemberontakan terhadap penjajah Belanda demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran bangsa kita. Setuju, setuju, setuju. Mereka bubar. Rapat pun berakhir, namun pesta para marin Belanda belum juga berakhir. Satu persatu peserta rapat keluar dari kamar Kalilarang. Gosap orang terakhir yang keluar bersama Pak Raja. Di ujung geladak mereka berdua masih sempat berbicara, menikmati sembilan udara malam menjelang subuh. Seorang korporal Belanda bernama Haskell diam-diam mengamati gerak-gerik Raja dan Gosap. Kamu orang tidak ikut pesta? Lebih enak berdiri di geladak dan merasakan sendiri angin malam. Angin malam membawa penyakit. Angin malam itu mengkhianat atas Tuhan. Apa maksud ucapan? Raja bertanya pada Haskell. Gosap tahu jawabannya. Haskell berlalu dari geladak sambil tertawa. Tubuhnya sedikit sempoyongan namun berupaya menyenggol Gosap sambil beringat. Angin malam membawa bau alkohol dari tubuh Haskell dan melemparkannya pada lidah-lidah gelombang yang menjorok. Februari 1933. Pelabuhan Oleleo tampak di kejauhan. Walau begitu, muara-muara terlihat dengan jajaran pulau-pulau kecil, bahkan pulau-pulau kecil memenuhi pelabuhan serta ranjau-ranjau karang yang sangat berbahaya. Sambil menyaksikan pemandangan itu di kejauhan, Pak Raja masih mengirimkan tanda-tanda khusus pada teman-temannya agar semua peserta rapat tidak boleh menyerah dan mengkhianati keputusan rapat tempoh hari demi perjuangan bersama. Subuh tadi Pak Raja telah berdoa. Doanya singkat dan padat, memohon agar perjuangan dirinya dan teman-teman semoga berkenan baginya. Sambil berdoa, dia membiarkan dirinya bersandar 10 menit, dan di kesempatan itulah dia mengingat akan ayahnya yang juga seorang pendeta. Pak Raja sangat tahu sikap dan kebiasaan ayahnya.
Pasti ayahnya juga telah bangun dan berdoa sambil melakukan saat teduh. Kisah Daud melawan Goliat merupakan bacaan kesayangan para raja dari kitab suci yang selalu dibacakan sang ayah pada sejak kecil. Sekarang telah malam dan tepat jam 9. Para raja telah berhasil menguasai peluru-peluru yang tersimpan dalam sebuah lemari di atas geladak kapal. Bagikan semua peluru ini pada semua teman kita. Ekstra hati-hati sangat diperlukan. Siap! Gosal cepatkan bekerja tanpa berpikir. Para raja sengaja tidur di atas geladak tanpa berpakaian dinas. 10 menit lagi jarum jam menunjukkan angka 10 malam. Seorang personil jaga dari Marin Belanda menghadap. Komandan jaga meminta Anda menghadap. Ini perintah untukmu, para raja. Personil tersebut memandang para raja seperti memandang musuh. Kabar soal sikap keras dan tegas para raja telah menyebar di antero Marin dan antero kapal perang Belanda itu. Pakai pakaian dinasmu dan segera menghadap komandan jaga. Sekarang! Para raja tidak menjawab siap sebagai tanda siaga, namun dia menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke kamarnya. Personil menyangka pesan komandan itu telah pergi. Para raja tahu, sang komandan telah mengetahui kalau semua peluru telah dikosongkan oleh dirinya dari tempat penyimpanan. Akhirnya niatnya ke kamarnya terhenti, dan kali ini dia memilih memasuki kamar makan para klasik karena di sana beberapa kawan yang berada. Mereka menyambut para raja. Untuk kesekian kalinya para raja meyakinkan bahwa semua senjata dan peluru telah dipersiapkan dengan baik dan penyerbuan dapat dilakukan sekarang. Sekarang mendengar komando para raja, kami larang sebagai komandan penyerang segera memberikan tanda dengan suling sebagai perintah penyerangan. Dalam waktu singkat, kapal 7 berhasil dilumpuhkan. Semua perwira dan bintara Belanda sangat terkejut dan ketakutan. Bahkan sebagian berlarian ke arah belakang kapal. Namun semuanya berhasil ditangkap oleh pasukan para raja dan Kawilara dan dikumpulkan dalam longgung kapal. Dalam longgung kapal makannya para perwira. Mereka semua, para penjajah itu ditahan para pejuang Indonesia tanpa sepucuk senjata pun disertai mereka. Meriam-meriam dipersiapkan! Teriak komandan Kawilara. Siap! Semuanya telah siap! Raja memperlihatkan tanggung jawabnya yang sangat besar sebagai pemimpin yang mempersiapkan segala persenjataan. Peluru 75 cm semuanya telah dikuasai pejuang Indonesia. Bahkan para raja juga mempersiapkan semua kelas Indonesia yang berjumlah 36 orang itu dengan persenjataan bedil dan sampul. Semua itu sungguh mencengangkan Kawilara yang tidak menyangka semua orang Indonesia dalam kapal ini bersatu padu, bahu-membahu di bawah koordinasi para raja dan mendengar perintahnya sebagai komandan penyerangan. Rupanya kapal telah dilumpuhkan kemudiannya sebelum mereka berhasil kami tangkap. Seorang pejuang Indonesia menyampaikan persoalan. Siapa? Perwira Belanda itu. Gosal menunjuk pada sosok di kejauhan yang sedang terkapar dalam camp Longgung di kamar makan perwira. Padahal kami tahu pintu kamar itu sedang tertutup. Namun Gosal, Kawilara dan para raja serta semua orang Indonesia tahu perwira itu. Para marin Belanda selalu bersikap kicik, diskriminasi, rasisme, serta meremehkan para pemuda Indonesia yang bekerja di atas kapal itu. Kawilara menyadari hal itu karena sebagai komandan di Komando Toren, dirinya sangat mengalami kesulitan dalam mengendalikan kemudi kapal 7. Namun usahanya tidak sia-sia. Ketangkasan dan keahlian yang dimilikinya serta motivasi dan dorongan teman-teman seperjuangan membuat Kawilara berhasil memberangkatkan kapal. Semua mata memandang dengan takjub. Semua hati yang cemas berubah menjadi harapan yang berbunyi dan bergelombang tinggi. Lihat, kita hampir saja berhasil keluar dari pelabuhan. Sedikit lagi komandan, jangan menyerah. Pak Raja dan teman-teman tidak terhenti memberi dorongan. Sedikit lagi komandan. Ya, teruslah. Dan ya, kita berhasil keluar dari pelabuhan. Semua pejuang berteriak langsung. Begitu keluar dari pelabuhan, para
Raja melompat ke arah Kamilarang dan berkata, Tuhumena dan Parinusa tidak hentinya mengontrol navigasi dan membantu. Kemudian diperbaiki. Cuma sesaat pekerjaan rumit itu selesai. Tetap siaga. Kamilarang mengingatkan. Kami menunggu perintah komandan kapal. Para raja menatap Kamilarang. Sekarang aku akan memutar haluan. Kamilarang yakin dengan yang akan dilakukan. Siap. Suara para kelas Indonesia terdengar lantang dan percaya diri. Kita akan menuju Surabaya. Siap. Minum dulu. Ini lagi sudah ending. Saya mau berarti saya tangan untuk mereka. Soal ini macam cerita. Sudah banyak luar biasa. Dengan penuh perjuangan serta sikap berhati-hati dan selalu siaga, perjalanan kapal 7 yang telah dikuasai kemudinya oleh para pejuang Indonesia akhirnya melewati 1 hari perjalanan. Sebuah pengumuman pun disebarkan ke seantero dunia. Perhatian untuk seluruh dunia. Saat ini kapal perang Belanda Seven Provinciën berada di bawah kekuasaan anak buah kapal berbangsa Indonesia. Kami sedang mengemudikan kapal ini menuju Surabaya. Tindakan ini bermaksud untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan di kamp-kamp Belanda di Madura karena memprotes pemotongan gaji yang tidak adil, diskriminasi jabatan, dan pekerjaan yang dilakukan para perwira marin Belanda terhadap marin Indonesia. Keadaan dalam kapal aman, tidak ada orang yang luka ataupun meninggal dunia. Kabar pemberontakan Raja dan teman-teman mengguncangkan dunia. Di dalam parlemen Belanda, tumpukan surat kabar yang berisi pemberontakan para pejuang Indonesia atas kapal 7 menjadi berita utama. Sangat mencolok mata siapapun yang membaca surat kabar New York, Amsterdam, London, dan Paris Post. Di Indonesia sendiri, pemberitaan surat kabar dan media perihal perjuangan Pak Raja dan teman-teman terkesan sangat hati-hati. Berani sekali orang Indonesia itu. Mereka pikir mereka siapa? Dr. Colin, seorang pemimpin kabinet Belanda, terlihat gusar. Colin yang terkenal sangat reaksioner itu terlihat berdebat cukup sengit dengan anggota parlemen lain. Colin menghantam setiap perkataan anggota parlemen yang berbicara kurang tegas dan kurang berpihak pada Belanda tentang pemberontakan orang Indonesia dimaksud. Saya justru bersimpati dengan para pejuang Indonesia. Siapa mereka? Louis Fisher, salah seorang dari golongan kiri, terlihat membolak-balikkan semua koran yang telah selesai dibaca. Mereka pemberontak, bukan pejuang. Colin benar-benar marah. Memberontak pada siapa? Mereka memperjuangkan hak dan martabat mereka. Louis Fisher tidak ingin berhenti. Sekalipun nada bicaranya tidak lantang, namun menokok. Fisher terlihat masih membolak-balik koran, seperti belum menemukan sesuatu yang dicari dari informasi tersebut. Fisher terus saja memindahkan dan menumpuk-numpukan koran yang berada di parlemen Belanda itu sebelum bertanya lagi. Siapa saja mereka? Anak buah kapal berbangsa Indonesia itu yang siapa? Pak Raja Kamilarang. Apakah Anda yakin seorang Perdana Menteri Belanda bertugas untuk menyebutkan nama mereka? Aku tidak peduli siapa mereka. Berani sekali memberontak dalam kapal milik kami sendiri. Keterlaluan. Colin terlihat belum rela menerima kenyataan. Simpati saya beralasan pada hak dasar manusia. Orang-orang Indonesia itu meminta pemerintah Belanda membatalkan penurunan gaji di kalangan marin. Mereka juga tidak suka didiskriminasi. Ada yang salah. Saya perintahkan untuk diambil tindakan keras pada kapal 7, yakni seluruh kekuatan Belanda yang berada di daerah jajahannya dipersiapkan untuk melakukan tindakan keras pada kapal 7.
Sudah kukatakan sebaiknya batalkan soal penurunan gaji. Vision tetap bersimpati dengan tindakan Paraja dan Kawinara serta semua orang Indonesia di abad 7. Hari itu juga Polri memerintahkan Pandu selaku komandan Eskadar untuk mengirimkan kawat berisi perintah pada Paraja, Kawinara dan semua orang Indonesia yang telah menguasai kapal 7 agar memberhentikan pelayaran mereka menuju Surabaya dan sebaiknya segera menyerah pada Marin Belanda. Namun para pejuang Indonesia tidak mengindahkan. Ini kawat kedua yang kami kirim. Jika tidak menyerah sekarang, kapal 7 akan kami hancurkan, Pandu. Kami tidak mau diganggu oleh siapapun, apalagi Marin Belanda. Kami berlayar terus menuju Surabaya. Kami tidak akan menyerah. Demikian kawat Bandung dibalas oleh para pejuang Indonesia. Kami perintahkan dalam waktu 10 menit segera menyerah. Jika tidak menyerah, kapal 7 akan segera kami hancurkan. Kami menolak untuk menyerah. Kami terus berjuang pantang menyerah. Saat membalas kawat Bandung, Paraja, Kawinara dan teman-temannya melihat beberapa pesawat bom yang terbang menuju kapal 7. Paraja, siapa meriam tenaga saudara? Komandan, seperti kita semua tahu kapal ini tidak memiliki meriam tenaga saudara. Kamu benar, gawat, mereka mulai menyerang. Teruslah berjuang, jangan menyerah, jangan menyerah. Teriak semua kelas Indonesia. Bom-bom dijatuhkan tapi tidak mengenai sasaran. Dengarkan, sepertinya mereka bertindak ganas dan liar. Komandan, mereka akan menjatuhkan bom lagi. Itu pasti. Jangan menyerah dan jangan takut. Teriak Paraja dan Kawinara hampir bersamaan dengan jatuhnya bom seberat 50 kg tepat di geladak kapal 7 bagian depan. Ledakan bom yang mengerikan dan cerita orang-orang yang terluka parah disusul oleh tubuh-tubuh mereka menghitam dan hangus serta bergelimpangan di atas geladak kapal 7. Beberapa di antara mereka tubuhnya hancur dan terpotong-potong. Dari puluhan orang Indonesia yang berjatuhan itu akibat kegagalan Belanda di atas kapal 7 tersebut, 21 orang di antaranya adalah para pemuda termasuk Kawinara, Paraja, Rumanggi, dan Gosa. Dalam keadaan sekarat, para pejuang itu masih sempat melihat kapal perang Brithain merapat dan mengangkut tubuh-tubuh mereka. Ke Pulau Mati dekat Tanjung Priok, seorang perwira kapal Belanda Sayung terdengar suaranya oleh Paraja yang berjuang melawan maut setelah dirinya tahu bahwa semua temannya telah menghembuskan nafas terlebih dahulu. Dalam perjalanan masih sempat Paraja mendengar bahwa mereka semua yang meninggal sebanyak 20 orang itu akan dikuburkan dalam satu lubang di Pulau Kerto. Pisahkan mayat orang-orang Indonesia ini dengan mayat perwira-perwira dan rekan-rekan kami. Mayat-mayat ini tidak pantas berdekatan dengan mayat-mayat rekan kami. Kuburkan mayat-mayat rekan kami di Pulau Purmeren agar terpisah dari Kerto. Paraja merasakan sekali hatinya hancur, lebih hancur dari tubuhnya. Saat kami sama-sama telah menjadi mayat rasisme dan diskriminasi tetap terjadi, gumam Paraja tanpa suara. Untuk kesekian kalinya, Paraja berusaha membuka matanya yang mulai menunduk. Lelaki kelahiran Kopen Timor Leste itu terus saja melawan maut. Namun kali ini tubuhnya tidak sanggup lagi. Dia sangat yakin dia adalah pemuda Indonesia ke-21 yang akan masuk dalam lubang. Wajahnya tersenyum dan setelah itu ombak dari kejauhan menjulur-julurkan lidah, melemparkan semua duka nusaka itu pada kedalaman laut jauh di dasar samudra. Tepuk tangan. Bapak Ibu, anak kamu panjang nih. Baca